Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga, ya, terima kasih Ibu Yuli sudah hadir. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di pagi ini. Kita akan segera mulaikan pendalaman kita di sekarang masuk di bab 9 dan kita akan serahkan langsung kepada Ibu Yuli. Jangan lupa siapkan golden moment juga dan juga notes untuk kita bisa mencatat jika diperlukan. Baik, disilakan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan kita semua boleh bertemu lagi di pagi ini lewat Zoom dan memulai renungan kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu Bapa Kalik Pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara kehidupan kami yang terus menopang hidup kami saat ini dengan darah-Mu. Kepadamu kami datang bersyukur, berterima kasih di pagi ini. Nafas hidup Engkau masih karuniakan bagi masing-masing kami, sehingga kami boleh ada saat ini untuk sedia lagi belajar dari buku langkah-langkah kepada Kristus bab yang ke-9. Roh yang sama yang setiap hari kami meminta mengajar kami juga minta di pagi ini untuk menjadi bagian kami semua, baik hamba-Mu yang akan membagikan maupun yang akan mendengarkan. Roh yang sama menuntun kami kepada satu kebenaran yang hidup, yang mengubahkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita sudah ada di bab yang ke-9, yaitu pekerjaan dan kehidupan. Kemarin kita sudah belajar tentang bertumbuh, ya. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan semua kebutuhan kita, nutrisi di dalam kehidupan rohani kita semua ada di dalam Yesus. Lengkap semuanya sehingga kita boleh bertumbuh. Nah, di dalam bertumbuh tentunya ada perubahan, ada pergerakan, namanya juga bertumbuh. Tanaman dari benih yang ditanam, dia akan berkecambah, jadi tanaman yang kecil, dia akan lanjut terus jadi pohon yang besar, dan akhirnya kita lihat kemarin, pertumbuhan yang Tuhan inginkan terjadi pada akhirnya akan ada buahnya. Jadi itu adalah sebuah proses yang terus berlanjut setiap hari. Nah, di pagi hari ini, kita langsung saja di halaman 138 untuk bisa kita lihat lebih jelas ya. Kenapa pekerjaan ini sangat penting? Karena sini judulnya pekerjaan dan kehidupan. Di halaman 138 dibilang begini. Satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam anugerah adalah dengan melakukan pekerjaan yang Kristus telah berikan kepada kita. Perhatikan poin ini. Kemarin kita belajar tentang bertumbuh dan semuanya ada dalam Kristus. Hari ini kutipan katakan satu-satunya cara. Artinya tidak ada cara lain. Kalau mau suka bertumbuh harus ini. Apa itu? Haruslah melakukan pekerjaan yang Kristus telah berikan kepada kita. Jadi ketika Kristus mau menutrisi kehidupan rohani kita, ketika dia tinggal dalam hidup kita, maka inilah cara yang dia mau kasih supaya bertumbuh. Kemarin sudah belajar lebih, sekarang lebih advance lagi. Kenapa? Ternyata kekuatan datang dengan berlatih. Aktivitas adalah tanda adanya kehidupan. Makanya judul hari ini adalah pekerjaan dan kehidupan. Hanya orang hidup yang akan bekerja. Hanya ada kehidupan, ketika ada kehidupan maka di situ ada pergerakan. Makanya kalau ada lihat orang yang sudah mau hampir mati, tiba-tiba dia masih bergerak. Oh, dia masih hidup ya. Aktivitas atau pekerjaan atau gerakan itu adalah tanda adanya kehidupan. Orang mati tidak ada pergerakan, tidak ada pekerjaan yang bisa dia buat. Makanya hanya orang hidup. Tetapi di sini bukan hanya sekedar hidup. Itu sebabnya kita kembali lagi di halaman pertama dari bab ini. Allah adalah sumber kehidupan, sumber cahaya sukacita bagi alam semesta. Selanjutnya di paragraf terakhir, di mana saja, di bagian terakhir dari paragraf pertama, di mana saja kehidupan dari Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Jadi di sini kita lihat ada sebab, ada akibatnya. Penyebab akibat dari Kristus tinggal di dalam hati yang adalah sumber kehidupan, yang dalam hal ini adalah kehidupan rohani, akibatnya adalah kita akan terlibat di dalam pekerjaannya.
kehidupan yang Kristus berikan akan menghasilkan satu tindakan pekerjaan, yaitu di dalam kasih dan berkat kepada orang lain. Itu akan mengalir. Jadi hanya ketika kehidupan Kristus tinggal di dalam, tidak akan terjadi. Selanjutnya mari kita lihat. Sukacita juru selamat kita adalah dalam mengangkat dan menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini dia tidak mempedulikan hidupnya sendiri, tetapi rela memikul salib dan tidak mempedulikan rasa malu. Saudara, di dalam membuat kita diangkat dari dosa. Yang di bab 1 dikatakan adalah tujuan Tuhan untuk melihat semua manusia bahagia. Untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, kepada kita. Dia tidak hanya sekedar langsung itu terjadi begitu saja, tetapi itu adalah sebuah proses yang Yesus lakukan selama di dunia ini, mengangkat kita dari kejatuhan dosa. Dia tidak pernah pedulikan dia punya kehidupan. Dia tidak pernah mempedulikan rasa malu di dalam memikul salib. Kalaupun sekarang kita terlibat di dalam pekerjaan, sudah ada ya yang kemudian mereka begitu mengorbankan diri, tidak peduli dengan nyawa mereka untuk ada dalam pekerjaan Tuhan. Misionaris-misionaris banyak yang kehilangan nyawa supaya kebenaran Tuhan boleh dicapai oleh orang-orang yang belum dengar. Dan saya tidak tahu di antara saudara-saudara, tapi saya belum tiba pada titik di mana saya harus sampai benar-benar begitu menderita dan dipermalukan. Tapi Kristus untuk membuat kita semua boleh merasakan kebahagiaan, dia terlibat dalam satu pekerjaan yang dirinya pun harus jadi korban. Ya, kita sudah belajar lebih jauh sebelumnya. Bagaimana dengan malaikat? Oh, adalah kebahagiaan dan pekerjaan mereka, sukacita mereka adalah bekerja demi kebahagiaan orang lain. Jadi ini adalah, mau dikasih tahu di sini adalah penghuni surga semuanya bekerja untuk kebahagiaan orang lain. Dan kalau kita mau belajar lebih lanjut, malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Siapa yang mereka layani? Kita, orang-orang berdosa. Ini tidak akan katanya dimengerti oleh orang yang berhati egois. Jadi di sini dibutuhkan ada satu perubahan hati sehingga pekerjaan Tuhan itu kita akan lakukan bukan lagi dengan tujuan yang lain. Kita adakan pembelajaran pagi ini, Ibu Cindy katakan ini adalah persiapan untuk KKR. Itu adalah salah satu pekerjaan Tuhan. Dan di dalam pekerjaan Tuhan ini hanya dibutuhkan itu hati Kristus. Kita perlu melihat dulu yang Yesus buat di dalam kehidupan kita, baru ada satu pekerjaan yang berbeda dari mungkin sebelum-sebelumnya. Yang tadinya mungkin itu hanyalah sebuah program. Tetapi ketika kita mengerti pekerjaan dan hati Kristus, ketika kasih Kristus menguasai kita, itu akan berbeda. Cara kita mengerjakan, cara kita berpikir, cara kita bertindak, semuanya akan menjadi berbeda. Karena kita terikat dengan hati Kristus yang akan menuntun kita. Oke, jadi orang yang berhati egois akan menganggap pekerjaan melayani orang yang miskin dan hina itu sebagai pelayanan yang memalukan. Tetapi itulah pelayanan para malaikat yang tidak berdosa. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan surga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Jadi apa katanya roh yang merupakan inti dari kebahagiaan surga? Jadi kalau orang pikir, oh kebahagiaan surga karena di sana ada emas, kemuliaan kayak gemilang-gemilang, ya beling-beling mungkin yang emas semuanya permata mutiara. Ternyata yang menjadi inti dari kebahagiaan surga adalah roh kasih Kristus yang rela berkorban. Itu adalah roh yang memenuhi surga. Dan katanya ini roh yang sama, yaitu roh yang rela berkorban. Roh kasih Kristus itu akan juga dimiliki oleh para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Jadi kita lihat ini akan menjadi sama. Ketika Kristus ada di dalam kita, di dalam mempertumbuhkan kita, bertumbuh di dalam kehidupan iman, maka roh yang sama akan kita tunjukkan, yaitu apa? Roh rela berkorban. Selanjutnya, ketika kasih Kristus bertakhta di dalam hati, semerbak keharumannya tidak dapat disembunyikan. Saudara,
Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipaksa-paksa. Ya, mau tidak mau saya sudah terpilih jadi penitia, jadi pembicara, jadi ya bikin saja. Tidak lagi ya. Katanya ketika kasih Kristus bertakhta di dalam hati, dia punya semerbak keharuman itu tidak bisa disembunyikan. Artinya itu akan keluar. Dorongan itu dari dalam, bukan lagi kita punya harus paksa, tetapi itu akan secara alami akan keluar karena pengaruhnya ini memang tidak bisa disembunyikan. Pengaruh yang suci itu dapat dirasakan semua orang. Siapa semua orang itu? Semua yang berhubungan dengan kita. Roh Kristus dalam hati bagaikan mata air di padang pasir, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang hampir binasa dapat meminum dari air kehidupan. Jadi saya sudah katakan tadi, untuk menghasilkan satu kehidupan yang bekerja, yang berkorban demi orang lain, yang mau terlibat di dalam membagikan kasih Kristus, hanya ketika Kristus ada di dalam kita. Ya, tidak dapat kita lakukan hanya sebagai sebuah program. Tidak akan berhasil, saudara. Sekarang, kehidupan juru selamat di dunia ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan dan memikirkan diri sendiri. Dia harus bekerja keras dengan usaha yang gigih, sungguh-sungguh, dan tak kenal lelah untuk keselamatan umat manusia yang hilang dari palungan sampai ke Kalvari. Kristus menjalani sebuah kehidupan yang penuh penyangkalan diri, tidak pernah lari dari tanggung jawab yang berat. Perjalanannya melelahkan dan pekerjaan yang menguras tenaga serta perhatian. Ketika Kristus ada di dunia ini, saudara, tidak ada di sana Avanza, Xenia, Pajero, Fortuner, tidak ada. Semuanya pekerjaan yang dia buat itu adalah berjalan kaki. Dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Kalau saudara sekarang harus ada bikin KKR, mungkin nanti di depan 1 minggu itu akan bolak-balik, saudara enak sekali, tinggal naik kendaraan yang bawa. Kristus dulu dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tempuh dengan jalan kaki. Di terik matahari, dia harus cari tempat berteduh di bawah pohon. Bahkan dia bilang, serigala punya tempat, tapi dia anak manusia tidak punya tempat untuk letakkan kepalanya. Tapi semua itu dia buat karena kasih yang mendorong dia kepada manusia yang harus dia selamatkan. Tidak ada lagi pemikiran untuk dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu. Kristus selama kehidupannya 30 tahun itu dia bekerja, saudara, sebagai, kita lihat di halaman 140. Selama 30 tahun Yesus dalam kehidupannya di dunia ini dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Sebagian besar kehidupan juru selamat kita di bumi digunakan untuk bekerja pada pertunggangan kayu di Nazaret. Malaikat-malaikat yang melayani menyertai Tuhan ketika dia berjalan berdampingan dengan para petani dan pekerja yang tidak dikenal orang dan tidak dihormati orang. Dia dengan setia menyelesaikan misinya ketika bekerja sebagai tukang kayu yang sederhana. Kristus ketika di dunia ini 30 tahun, saudara, dia selesaikan, dia hidup dengan melakukan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dari kaki bukit, kalau kita baca di Kerinduan Segala Zaman, dia memikul kayu, bawa di rumah, dia bantu, dia punya papa, dia gergaji. Apakah saudara pikir itu adalah sebuah kebetulan? Kristus membentuk kekuatannya di dalam dia menjadi seorang tukang kayu, makanya dia tahu ke depan nanti dia akan memikul salib. Makanya di dalam kondisi yang begitu parah, kondisi fisik tubuh Kristus selesai dicambuk dengan merobek dia punya kulit dan membuat tubuhnya menjadi lemah. Yesus itu punya fisik kuat, dia masih bisa pikul itu salib. Walaupun pada akhirnya hanya di pertengahan perjalanan dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi Yesus dalam melatih dia punya pekerjaan 30 tahun itu menjadi tukang kayu itu telah membuat kekuatan fisik ya bagi dia. Dan selanjutnya dia melanjutkan pekerjaan pelayanannya menjadi seorang yang menyembuhkan orang sakit di tengah badai Galilea. Dia meneduhkan badai. Yang Tuhan mau katakan di sini adalah di dalam pekerjaan yang paling sederhana, di dalam status kehidupan yang paling rendah, kita dapat berjalan dan bekerja bersama Yesus. Jadi ketika saudara kita belajar ini bab tentang pekerjaan kehidupan, jangan langsung stres, oh karena mau bikin bekerja seperti Yesus kita harus berkorban, dan seperti sudah banyak berkecamuk seolah-olah kita belum bisa seperti itu. Makanya Yesus kasih tahu, dia bekerja sebagai tukang kayu, dia bekerja sebagai
penyembuh orang sakit, meneduhkan badai, itu semua dia mau kasih tunjuk bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan di dalam semua status kehidupan. Mau yang paling wah sekalipun, mau yang paling sederhana sekalipun, itu dilakukan. Ya, ada orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan kalau pekerjaan itu menampilkan, dapat menunjukkan, wah dirinya itu harus di depan. Tapi Tuhan kasih tahu, dia lakukan itu, tanggung jawabnya itu seorang tukang kayu, dia laksanakan dengan setia, dengan benar. Dia meneduhkan badai sebagai seorang, menunjukkan kekuasaannya, dia juga lakukan dengan tanggung jawab. Dia menyembuhkan orang sakit, dia buat juga dengan tanggung jawab. Artinya pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, terlihat sederhana dan kecil apapun itu, kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan hanya pekerjaan yang seperti ya ini ada satu kesenangan atau kita boleh terlihat hebat di situ baru kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar ya bersih-bersih, sapu-sapu, cabut-cabut rumput, kita tidak mau lakukan tanggung jawab itu. Hanya bawa persembahan dan hal-hal kecil lain. Nanti kita lihat lagi lebih jelas sebenarnya pekerjaan seperti apa dulu yang Tuhan mau. Tapi sebelum kita melihat lebih jelas, kita dapatkan dulu dan kita perlu arahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena hanya dengan Dia, kita memandang kepada Dia, kita merenungkan, kita cari tahu cara kerja Tuhan. Ketika itu mengisi hati kita, maka kita akan dengan senang hati dan akan dengan secara alami pekerjaan itu dapat dibuat, yang tentunya itu adalah pekerjaan yang memberkati orang lain, pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan diri. Tidak perlu lagi kita paksa-paksa, tidak perlu lagi kita keluar lagi uang atau pengorbanan yang lain. Tidak ada lagi rasa berat di hati kita. Kita akan lakukan semuanya itu karena kasih Kristus yang bertakhta di dalam diri kita. Mereka yang mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus harus siap berkorban agar orang-orang yang untuk siapa Yesus mati dapat memperoleh karunia surgawi. Mereka akan melakukan semua yang mereka bisa, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi perhatikan saudara. Jadi pekerjaan apa dan yang Tuhan suka orang mau baking? Perhatikan ini. Mereka melakukan semua yang mereka bisa. Jadi jangan stres dengan yang tidak bisa kita buat. Yang bisa dulu. Apa? Tuhan pasti akan menuntun kita. Jadi kalau sekarang ini apa yang Tuhan percayakan sama kita semua masing-masing, entah itu dalam rumah tangga atau dalam jemaat atau dalam masyarakat atau dalam pekerjaan kita, berarti itu bisa kita buat. Jadi lakukan ya. Jadi kita akan lakukan semua yang bisa untuk membuat dunia ini menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Roh yang demikian adalah berasal dari jiwa yang sungguh-sungguh bertobat. Pada saat seorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain. Tadi dibilang tadi, Tuhan mau kita lakukan semua yang kita bisa. Lalu semua yang kita bisa itu apa? Oh, kita akan lihat selanjutnya. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu. Saat seorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan. Perhatikan ini poin penting. Kita selalu dengar pekabaran di Matius 28 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis. Ayat ini selalu diberikan, itu benar saudara. Gereja telah dipilih oleh Tuhan untuk lakukan tanggung jawab ini. Pergi jadikan semua bangsa murid. Tetapi sebelum Yesus pergi, kita harus mundur di ayat 18, ayat 17, dan ayat 16 kalau tidak salah dimulai. Sebelum Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk pergi, dia mengumpulkan mereka di bukit dan dia kasih tahu, kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Makanya ayat 19 dia bilang, pergi jadikanlah semua bangsa. Dia memberikan arahan kepada murid-muridnya sebelum pergi, datang dulu sama dia, menerima kuasa dari dia, mempelajari apa yang dia lakukan dan dia suruh mereka pergi. Jadi jangan dulu pergi, jangan dulu bikin apa-apa kalau kita belum datang sama Tuhan. Kita perlu untuk datang kepada Tuhan, menerima kuasa dari Dia. Dan ketika kita pergi, kuasa itu akan menyertai kita. Dan kuasa Kristus itu tidak terbatas. Menjangkau hati manusia itu di luar kekuatan kita.
Kita buat KKR ini untuk menjangkau hati, untuk membagikan kasih Kristus di dalam kebenarannya. Tetapi di dalam menjangkau hati manusia itu adalah pekerjaan rohnya. Itu adalah kuasa dari dia. Dan dia berjanji itu akan dia berikan sama kita. Dia punya kuasa itu di surga dan di bumi. Makanya sebelum kita pergi, sebelum kita lakukan KKR ini, Tuhan membawa kita kepada satu waktu di mana kita perlu datang belajar dekat dengan dia. Dan hati Kristus itulah yang akan berdiam di dalam kita dan itu akan membuat kerinduan di hati kita untuk apa, saudara? Untuk menceritakan kepada orang lain. Tadi saya sudah katakan, lakukan apa yang bisa, semua yang kita bisa. Sekarang, ketika kita datang kepada Tuhan, katanya seketika itu juga lahir kerinduan untuk menceritakan. Apakah susah menceritakan, saudara? Susah kalau tidak ada kerinduan, saudara. Hanya kerinduan dari Kristus yang mampukan kita untuk ceritakan kepada orang lain. Apa yang mau diceritakan? Oh, saya telah menemukan seorang sahabat yang berharga, Yesus. Kemudian, jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dari rohnya, tidak akan dapat berdiam. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Saudara melihat kalimat-kalimat ini selalu dimulai dengan jika. Jika ini yang akan jadi. Jika ini, jadi kita lihat konsepnya untuk kita dapat bekerja di dalam, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ternyata adalah hanya ketika kasih Kristus, ketika Yesus berdiam, ketika kita datang sama dia menerima kuasa, itu akan jadi semua. Itu akan jadi semua. Oke, jadi ini adalah sebab akibat ya. Hanya dengan kita datang kepada Kristus, hanya dengan Kristus tinggal di dalam kita, pekerjaannya dapat kita buat. Yang bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita akan berusaha menceritakan kepada mereka daya tarik Kristus dan rahasia keadaan dunia yang akan datang. Sebelum kita ditarik kepada Kristus, tidak mungkin kita akan menceritakan daya tarik Kristus itu. Tidak bisa. Jadi pengalaman kita di dalam Kristus, pengalaman indahnya kita bersekutu dengan Tuhan, pengalaman indahnya saya menemukan Yesus yang berharga, itu akan keluar juga diceritakan kepada orang lain. Injil kerajaan itu akan menjadi kesaksian. Apa artinya, saudara, kesaksian? Kesaksian itu adalah pengalaman hidupmu. Kalau kita pikir selama ini Injil kerajaan harus disampaikan seluruh dunia baru tiba kesudahan. Itu dibilang kesaksian. Kalau di gereja kita disuruh bersaksi, apa sih yang mau kita saksikan? Itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Itu sebabnya sangat diperlukan ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, pengalaman kasih kita dengan Tuhan, pengalaman Tuhan dalam menjangkau dan memenangkan, mengubah kehidupan kita, hati kita, itu adalah sesuatu yang akan begitu rindu kita ceritakan kepada orang lain. Dan tidak bisa kita tahan-tahan, karena Kristus akan bekerja di dalam hati kita. Lalu apa katanya yang akan kita ceritakan kepada orang lain? Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh, halaman 134. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh bahwa orang-orang di sekitar kita dapat melihat anak domba yang menghapus dosa dunia. Kita akan dari awal kita sudah pelajari tentang Injil adalah kekuatan Allah. Kita sudah pelajari bagaimana itu adalah Injil yang harus disampaikan kepada dunia. Kita sudah pelajari itu adalah obat penawar bagi dosa. Maka kita di dalam menyampaikan dan terlibat dalam pekerjaan mencitrakan kasih Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selalu akan ke sana ya. Poin ini bukan berarti kita tidak bahas tentang hukum. Oh, hukum Tuhan itu adalah standar kebenaran. Itu adalah karakter Allah yang harus jadi bagian semua umat manusia yang mau dibawa ke surga. Tetapi sebelum sampai ke situ, kita perlu lihat dulu ya kepada anak domba Allah. Selanjutnya, kenapa Tuhan rindu kita ada dalam pekerjaan ini? Ternyata upaya memberkati orang lain akan mendatangkan berkat pada diri kita sendiri.
Hal ini adalah tujuan Allah dalam memberi satu peran kepada kita dalam rencana penebusan. Dia telah memberi manusia hak istimewa untuk menjadi bagian dari kodrat ilahi. Dan pada gilirannya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Ini adalah kehormatan tertinggi, kebahagiaan terbesar yang Allah dapat limpahkan kepada manusia. Mereka yang turut bekerja dalam pekerjaan kasih akan dibawa lebih dekat kepada pencipta mereka. Saudara, ketika kita terlibat dan diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ternyata itu adalah apa, saudara? Itu adalah penghormatan tertinggi yang diberikan oleh surga kepada kita. Itu adalah kebahagiaan terbesar. Perhatikan poin ini. Kalau kita belum merasakan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita menemukan kebahagiaan yang besar. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hati kita masih belum satu sama Dia. Kita masih manusia banyak mencoba cari penghormatan manusia itu dengan cara dilayani, lebih dia dilayani, oh lebih bangga dirinya, menunjukkan prestasi-prestasinya, menunjukkan capaian-capaiannya, oh dia bangga. Tapi lihat, kebahagiaan surga dan penghormatan surga itu berbeda. Itu ditunjukkan dalam sebuah pelayanan. Bukan dilayani tapi melayani. Sangat berbeda dengan konsep dunia. Ketika seseorang mendapatkan penghormatan tertinggi, dia akan punya banyak pelayan, punya banyak hamba, punya banyak suruhan, ya. Tetapi seseorang yang mendapatkan penghormatan surga justru dia akan menjadi seorang pelayan. Dia yang akan melayani. Tidak memalukan bagi dia untuk melayani orang miskin, orang hina, orang yang kelas bawah yang tidak dianggap. Karena itu juga yang dilakukan oleh para malaikat. Dan itu adalah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan terbesar. Kalau kita belum capai di sini di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu untuk lebih banyak waktu ada di dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan. Tapi tidak apa-apa, kalaupun belum capai, kita terlibat dalam pekerjaan ini, mungkin waktu demi waktu pada akhirnya kita akan dibawa lebih dekat, dan lebih dekat. Oke. Allah dapat saja menyerahkan pekabaran penginjilan dan semua pekerjaan pelayanan kasih kepada malaikat surga. Dia dapat saja menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya, tetapi dalam kasih yang tidak terbatas, dia memilih untuk menjadikan kita sebagai rekan kerjanya dengan Kristus dan para malaikat, agar kita dapat membagikan berkat sukacita kebangkitan rohani yang dihasilkan dari pelayanan tanpa pamrih. Saudara-saudara, berterima kasihlah ketika kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu lakukan itu. Kenapa? Di sini Tuhan katakan, kita adalah rekan kerjanya. Dia tidak suruh kita bekerja sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kuasanya menyertai kita. Hikmat pertolongannya, rohnya itu ada dengan kita. Dan malaikat-malaikat juga ada bersama dengan kita untuk siap membagikan berkat-berkat rohani. Untuk membawa Kristus sebagai anak domba Allah itu dikenal oleh dunia. Di dalam melakukan ini katanya kita akan mengerti keperasaan Kristus. Kita akan merasakan penderitaan bersamanya akan membuat kita mengerti. Jadi mungkin ketika kita ada terlibat dalam pekerjaan ini, ada pengorbanan yang kita buat di situ. Bukan hanya pengorbanan uang, waktu kita, tenaga kita, dan uang kita sudah pasti. Bayangkan saudara, dalam 1 minggu saja KKR itu, pembicara-pembicara harus mempersiapkan materi itu butuh waktu, saudara. Waktunya mungkin bisa dipakai untuk istirahat, harus pakai belajar. Tapi saudara bersyukurlah, ternyata itu adalah penghormatan dari surga untuk saudara. Tuhan sudah memilih. Dan Tuhan bisa pakai cara lain, tapi kalau dia pakai kita, karena dia begitu mengasihi kita. Dan bukan hanya itu, di dalam kasih yang terbatas itu dia melihat bahwa di dalam memilih kita dan melibatkan kita dalam pekerjaannya, halaman 137 bilang, itu mengembangkan karakter kita. Itu memberikan kita satu perubahan dari hari ke hari. Namun sebelum sampai ke situ, saya mau mundur lagi untuk lanjut yang tadi. Jika engkau bekerja seperti rencana Kristus bagi murid-muridnya dan memenangkan jiwa baginya, engkau akan merasakan kebutuhan pengalaman yang lebih dalam dan pengetahuan yang lebih besar dalam perkara-perkara yang ilahi. Engkau akan lapar dan haus terhadap kebenaran. Engkau akan memohon kepada Tuhan dan imanmu akan dikuatkan. Saudara, lanjut baca sendiri. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Karena ini adalah
persiapan untuk KKR, saya mau kasih tahu kepada pembicara-pembicara KKR adalah ini. Ketika Anda sudah dipilih, saudara sudah dipilih sama Tuhan, yang saya tahu itu adalah pilihan surga. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, apalagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah hasil dari anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ternyata ini memberikan berkat kepada kita, yaitu apa? Ketika kita dikasih kesempatan untuk jadi seorang pembicara, khususnya ini dalam KKR. Saudara, saya tahu dan saya pastikan saudara pasti akan merasakan satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Aduh, saya harus belajar lebih banyak. Ini lihat, kita akan merasakan kebutuhan pengalaman untuk dapatkan pengetahuan yang lebih besar. Oh, saya harus belajar. Betul nggak, saudara? Secara tidak langsung, pekerjaan yang diberikan Tuhan itu membuat saudara harus belajar lebih banyak. Mau mengetahui lebih banyak tentang firman Tuhan. Kemudian apalagi, kita akan lapar dan haus terhadap kebenaran. Kita akan memohon kepada Tuhan. Saya percaya kita semua mau pembicara atau tidak, tapi panitia yang terlibat kita akan ada terus di dalam permohonan kepada Tuhan membawa kita punya tugas ini. Karena inilah cara Tuhan. Ketika kita terlibat ternyata dalam pekerjaan ini, kita akan merasakan kebutuhan kita untuk belajar lebih banyak perkara-perkara Tuhan. Kita akan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan memohon kepada Tuhan dan iman kita akan dikuatkan. Kita akan mendapatkan minum lebih banyak dari air kehidupan, air keselamatan. Kalaupun ada tantangan, kita akan didorong oleh firman Tuhan dan kita akan bawa tantangan itu dalam doa. Dan pada akhirnya kita akan bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan akan Kristus dan akan mendapatkan suatu pengalaman yang kaya. Ini KKR kaum awam. Mungkin ada dari saudara yang mungkin baru kali ini jadi seorang pembicara. Jangan takut saudara, jangan khawatir. Tuhan yang memilih saudara tidak pernah suruh saudara bikin itu sendiri. Dia yang menyuruh kita adalah dia juga yang menganugerahkan kuasa kesanggupan. Dia sendiri yang akan menanamkan kemauan kepada kita juga untuk cari dia lebih banyak lagi, belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan berkat yang kita berikan itu kembali sama kita, saudara. Di kerinduan segala zaman dikatakan, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dia tidak pernah ciptakan satupun benda di dunia ini yang hidup bagi dirinya sendiri. Matahari, hujan, pohon-pohon, binatang, manusia itu saling mendukung kehidupannya. Manusia memberikan karbon dioksida untuk dihirup oleh tanaman dan tumbuhan. Tumbuhan mengembalikan itu di dalam bentuk oksigen untuk kita bisa bernafas. Kemudian matahari memberikan dia punya cahaya matahari untuk menumbuhkan, itu juga mengakibatkan uap panas dari laut naik sebagai hujan. Naik sebagai kabut jadi hujan, hujan turun lagi membasahi tanah, menumbuhkan tanaman, tanah itu kemudian menyerap, sebagian di sungai dia mengalir lagi kembali ke laut. Itu di kerinduan segala zaman. Jadi memang Tuhan itu tanamkan secara alami di dalam seluruh ciptaannya itu, baik manusia maupun benda-benda kehidupan yang benda-benda yang lain, adalah satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Semuanya saling mendukung, hidup untuk saling memberkati dan membahagiakan yang lain. Tidak pernah hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dosa itu telah menggantikan itu ya. Kepentingan diri khususnya kepada manusia telah menggantikan sehingga yang tadinya hidup untuk membahagiakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, jadi mementingkan diri. Ada satu sakit mental, saudara, justru yang sekarang itu menyerang. Dan banyak umat Tuhan yang kena, yaitu apa? Kalau tadi Tuhan bilang, kita hidup, Yesus hidup, malaikat hidup, dan semua pengikut Yesus harusnya hidup untuk membahagiakan orang lain. Penyakit mental yang masuk sekarang ini malah adalah kita jadi susah ketika lihat orang lain bahagia. Jangankan kita berperan untuk bikin orang lain itu bahagia. Kita tidak bikin apa-apa saja untuk orang lain itu jadi bahagia. Waktu kita lihat, ih, kita sakit hati, kita kesal, kita iri, kita cemburu. Bahkan kita mungkin ceritakan dia di belakang, itu sakit mental. Susah lihat orang bahagia dan bahagia lihat orang susah. Ya, tetapi Kristus yang berdiam di dalam hati akan selalu membuat kita mau dan berusaha untuk buat orang lain bahagia. Wah, saudara, luar biasa, sangat berbeda jauh. Kalau kita kan sekarang, oh senang Jongana, kita yang susah ngana bahagia, ngana senang-senang kita yang susah.
Hanya orang yang hatinya belum diubahkan. Keegoisan, kepentingan diri yang menguasai. Kita akan kesal ketika kita bikin sesuatu apalagi sudah berkorban dan orang lain bahagia. Seperti susah ya. Itulah, pelajari sendiri. Selanjutnya, waduh dari tadi yang disampaikan adalah, oh kita mungkin membawakan, menceritakan. Saya tidak punya talenta itu. Saya tidak bisa menceritakan, saya tidak fasih untuk membagikan kasih Tuhan. Saya tidak bisa berkhotbah. Jangan ragu saudara, Tuhan menempatkan kita ke dalam pekerjaan yang bisa. Tadi sudah ada kutipannya, semua yang bisa. Tuhan tidak, jangan stres dengan yang tidak bisa ya. Bagaimana dengan kita yang mungkin bukan pembicara di sini? Di sini dikatakan bahwa kita perlu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya kita harus pergi ke negeri asing. Dimanapun kita berada, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, di mana itu di lingkungan rumah kita, ya di sekitar kita, di dalam rumah, di tetangga kita dapat melakukan pekerjaan ini kepada Kristus. Kita dapat melakukan ini di dalam lingkungan gereja. Kita dapat melakukan ini kepada siapa kita bergaul atau teman bisnis kita. Jadi kita lihat saudara, ketika Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan, kita jangan fokus hanya kita harus pergi jadi misionaris di daerah terpencil. Saya harus bisa jadi pengkhotbah. Tidak, saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk saya tidak terlibat dalam pekerjaan ini. Karena ternyata di dalam lingkungan rumah di mana kita berada, pekerjaan Tuhan bisa dibuat. Kepada siapa itu, saudara? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita di sekitar. Dengan cara apa? Nanti kita lihat sebentar lebih jauh. Jadi tidak ada alasan. Di dalam gereja, tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Teman bisnis. Bagi orang yang memiliki harta atau materi yang cukup. Di halaman 139 di sini dikatakan, kita bisa juga menopang pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan apa yang ada pada kita, yaitu harta kita. Tapi kalaupun kita tidak punya harta, kita dapat mendukungnya di dalam doa-doa kita. Kita dapat menunjukkan simpati kita. Jadi apakah kita tidak bisa lakukan pekerjaan Tuhan ini? Bisa, semua bisa. Uang bisa kita berikan, tapi saya tidak punya uang Tuhan. Engkau bisa menjadi seorang pembicara menceritakan kasih Tuhan, tapi saya tidak fasilitas, saya tidak bisa Tuhan bicara. Engkau bisa juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana, berdoa bagi setiap misionaris dan pekerja yang Tuhan kirim untuk membawa kabar ini. Berapa banyak dari kita di dalam doa kita, kita mendoakan ini. Berapa banyak dari doa-doa pribadi kita yang kita terus mendoakan pekerjaan Tuhan ini di mana-mana. Tuhan cepat selesai. Berapa banyak dari kita yang dalam doa-doa pribadi kita itu kita berdoa untuk hati setiap manusia dapat dijamah oleh kasih Kristus. Kalau belum sampai di situ, saudara, kita sebenarnya belum satu. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut di dalam pasal tentang doa. Tapi mereka yang hatinya dibaharui tidak akan ada alasan ya untuk tidak terlibat dalam pekerjaan. Semuanya kita bisa buat. Di mana? Di dalam rumah, di lingkungan gereja, di tempat kerja kita. Seperti apa? Ya, bagikan uang, kalau tidak ada, kita doakan saja mereka. Itu ternyata bagian dari pekerjaan Tuhan, terlibat. Semua kita mewakili Dia. Seorang pengusaha dapat memuliakan Tuhan karena kejujurannya. Seorang mekanik, tugas dan tanggung jawab apa? Profesi apa sekarang yang saudara pegang? Agama saudara dapat di bawah. Ya, ada orang yang saya lupa ya pendeta siapa yang katakan itu, tapi tidak apa-apa saudara. Sampai sekarang mereka tidak tahu kalau saya Advent. Ya, saya lupa tapi itulah dia punya inti ya. Sampai katanya dia pindah dari desa itu mereka tidak tahu kalau saya Advent. Tuhan mau pekerjaan kita itu seperti apapun ya. Mekanik tadi sudah dikasih contoh seorang pengusaha, bawalah agama kita di sana. Di sini dikasih bilang kejujuran. Begitu banyak orang sekarang terlibat dalam bisnis karena hanya untuk mencari keuntungan, dia berupaya bagaimana cara kebohongan-kebohongan, trik, licik, curang dia buat supaya dapat keuntungan. Tuhan dipermalukan sebenarnya di dalam cara seperti itu ketika kita mereka tahu umat Tuhan dan kita terlibat dalam cara-cara seperti ini. Itu sebabnya di dalam pekerjaan kita, bisnis yang kita lakukan itu ketika kita jujur ternyata kita sudah sedang ada di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena pengaruh kita itu di halaman 142.
Banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang mereka sedang lakukan, padahal sebenarnya pengaruh mereka itu, perbuatan baik yang mereka buat, kejujuran yang mereka tunjukkan, kerajinan yang mereka tunjukkan itu memberikan pengaruh yang walaupun itu mereka tidak sadari dan hanya kecil perbuatan baiknya, tetapi di sini katakan itu dapat membuat gelombang berkat yang besar dan dalam, dan hasilnya mereka tidak akan tahu sampai pada hari di mana mereka menerima upah. Saudara, pada akhirnya tanpa saudara sadar, tapi kita percaya dengan iman karena firman Tuhan yang katakan, ketika kita nantinya diselamatkan, kita akan didatangi mungkin oleh orang-orang yang akan kasih tahu, Saudara Tumundo, terima kasih. Karena saudara pada waktu itu melakukan ini, saya melihat itu dan saya terkesan. Akhirnya saya cari tahu Tuhan yang saudara sembah, agama yang saudara pegang. Kita nggak sadar seringkali, tapi intinya adalah perbuatan baik, perbuatan kebenaran yang dihasilkan oleh karena Kristus tinggal di dalam kita. Perbuatan kasih yang kecil yang mungkin itu tidak kita sadari sekalipun. Itu ternyata tidak pernah sia-sia, saudara. Itu akan memberikan pengaruh, bahkan itu akan menimbulkan katanya gelombang yang besar. Kecil tetapi menimbulkan gelombang berkat yang besar dan hasilnya juga sangat besar. Yang kita juga tidak tahu. Tapi nanti kapan itu akan dikasih tahu? Di depan. Ketika pada akhirnya kita menerima upah, kita akan melihat bahwa semuanya tidak sia-sia. Mereka tidak perlu membebani diri mereka sendiri dengan kecemasan untuk sukses. Perhatikan saudara. Siapa di antara panitia saat ini yang mau siap KKR stres dengan nantinya bagaimana ini hasil? Waduh, saya tidak tahu apa saudara ada target atau tidak. Target itu sebenarnya tidak masalah ya. Yang intinya adalah ketika capai target itu kita sudah stres sampai menggunakan banyak trik bagaimana untuk menarik mereka. Akhirnya banyak yang menarik dan ditobatkan bukan karena mereka melihat anak domba Allah, tetapi karena ada penarikan yang lain. Ingat, Kristus ketika dia menarik manusia, dia tidak pernah menggunakan apa yang dipakai oleh dunia. Uang, materi, hartanya, posisinya, kemuliaan-kemuliaan dunia itu tidak dia pakai. Dia menarik mereka dengan keindahan karakternya, dengan kasihnya. Dan itu akan membawa satu penarikan yang mengubahkan jiwa. Jadi jangan stres dengan sukses. Lakukan saja, di sini dikatakan tidak perlu mencemaskan dan membebani diri kita sendiri dengan sukses. Dengan hasilnya, oh hasil itu bukan kita punya bagian. Yang Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan ini, dan di dalam terlibat, karakter kita diubahkan, kita dibawa lebih dekat dengan Tuhan, terang Tuhan akan semakin membuat kegelapan di dalam diri kita itu hilang, hari demi hari prosesnya, dan hasilnya itu adalah bagian Tuhan. Sukses ke depan itu adalah bagian Tuhan. Mereka hanya perlu maju dengan perlahan, lakukan dengan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, dan hidup mereka tidak akan menjadi sia-sia. Jiwa mereka sendiri akan bertumbuh terus ke dalam keserupaan dengan Kristus. Mereka adalah pekerja-pekerja yang bersama dengan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga mereka layak untuk pekerjaan yang lebih tinggi dan sukacita dalam kehidupan mendatang. Jadi pada akhirnya saudara, kehidupan kita tidak ternyata stop di sini untuk bekerja. Kehidupan kekal itu ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan kita di sini dibilang akan terlibat di dalam pekerjaan yang lebih tinggi di kehidupan mendatang. Jadi saudara, bagaimana supaya kita dapat bekerja hanya ketika kehidupan dari Allah. Kehidupan atau kehidupan Allah itu adalah Kristus yang tinggal di dalam hati. Itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang selalu rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam menjadi berkat seringkali kita harus berkorban. Tapi itu pun tidak akan pernah kita mengeluh. Kita akan lakukan itu karena kita melihat kepada Dia yang sudah memberikan semuanya di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus, yang kehidupannya adalah semua adalah pengorbanan. Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, saudara, tidak perlu kita punya alasan. Saya tidak bisa. Semua tadi secara sederhana bacalah sendiri untuk lebih jelas. Kita semua dibawa kepada satu kondisi di mana tidak mau tidak kita akan terlibat, ya. Karena Tuhan tidak membatasi hanya menjadi seorang pembicara, hanya menjadi seorang misionaris yang pergi, harus jadi pendeta, harus jadi penginjil, tetapi jadi penginjil yang pergi, ya.
Tetapi kita semua adalah misionaris di dalam rumah kita, di dalam gereja, di lingkungan masyarakat kita, di tempat kita bekerja, di dalam profesi kita, kita pun dapat tetap melakukan pekerjaan Tuhan tanpa bicara, hanya dengan kita punya sikap jujur, rajin. Wah, luar biasa rajinnya ini. Mereka akan cari tahu orang seperti apa dia. Itu punya pengaruh besar. Yang di sini dibilang kita nggak sadar-sadar mungkin, tapi hasilnya akan terlihat nanti saat menerima upah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, satu-satunya cara untuk kami dapat bertumbuh di dalam Engkau adalah kami terlibat dalam pekerjaan-Mu. Dan ketika kami terlibat dalam pekerjaan-Mu, itu juga adalah hasil dari apa yang Engkau buat di dalam hati kami. Kami ini egois, hanya mementingkan diri. Tapi ketika Tuhan memilih kami, itu karena Tuhan juga telah memberikan hati-Mu kepada kami. Dan Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kami dalam semua tanggung jawab, tugas pekerjaan yang Tuhan berikan, apapun itu. Biarlah kami dapat melihat semuanya Tuhan, di dalam terang yang Tuhan nyatakan. Untuk melakukannya bagi Tuhan saja. Tidak ada diri di sana atau tujuan-tujuan yang lain. Dan kami percaya ketika kami melakukan semua ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan roh yang terus ada, dengan kuasa yang menguasai kami tidak perlu stres, kami tidak perlu dibebani dengan hasilnya. Karena semuanya Tuhan yang akan kerjakan dan hasilnya adalah urusan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan ambil bagian dalam pekerjaan yang suci ini, yang mulia, yang mungkin ini adalah pekerjaan rendahan di hadapan dunia. Tapi sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang mendatangkan kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kami. Ini adalah sebuah penghormatan surga bagi kami. Ubahlah hati kami Tuhan dan cara pikir kami menjadi seperti hati-Mu. Berkati kami semua di sepanjang satu hari ini dalam segala kegiatan kami. Biarlah Tuhan terus dilibatkan dalam semua urusan kehidupan. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak, luar biasa pelajaran firman Tuhan hari ini. Untuk teguran dan setiap firman yang telah diberikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalaninya. Baik, hari ini kita akan berfoto bersama. Kita yang buka kamera, menyiapkan senyuman yang termanis. Mungkin fotografer bisa aba-aba supaya semua siap senyum dulu ya. Oke. Siap dulu. Ya, silakan fotografer. Sepertinya ini sudah maksimal semua. Siap. Oke. 1, 2. Kali lagi. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih Cerita Glenn, Sis Olin, dan juga dari Colorado sudah hadir, Bu Vika. Semua ya. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Sampai besok. 3, 2, 1.